mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Tapi jangan bilang Anies Baswedan tidak seperti kita. Saya kasih tahu kepada siapapun orang yang mengizinkan pemakaian tempat untuk mendirikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia tanggal 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi adalah Dr. Anies Baswedan. Itu orang nggak tahu. Ditekan oleh seluruh kekuatan intelijen supaya Anies tidak memberikan tempat kepada Pak Gatot, Pak Din, dan Pak Amin dan lain-lain yang ada di situ. Tapi Anies bilang pakai itu tempat proklamasi, Tugu Proklamasi. Jadi supaya orang tahu sejarah, dia itu memang dari dulu juga pemberani. Cuman yang penting dari Pak Anies ini yang saya mau masukkan kepada hal ketiga yang kita penting catat adalah yang disebut sebagai kesabaran revolusioner. Bahasa kesabaran revolusioner ini saya sendiri suka nggak sanggup, karena buat saya masuk penjara ke penjara saya lebih siap, ya. Tapi kadang-kadang mungkin karena orangnya seperti saya ini orang yang temperamental, orang yang ketakutannya udah hilang dan lain-lain. Tapi mungkin benar orang-orang yang tipenya seperti Anies, yang dia mempunyai kesadaran revolusioner. Kesabaran revolusioner ini dia melihat gelombang, ya. Seperti Habib Rizik sekarang kita lihat, dia punya kesabaran revolusioner. Dia sudah marah lihat situasi ini, tapi dia tetap tenang di Petamburan. Nah, yang ketiga tadi maksud saya ini kita catat dalam permainan kita ini adalah kesabaran revolusioner. Kesabaran revolusioner ini seperti Bung Egy tadi bilang, buruh akan mengepung Jakarta tanggal 10 Agustus. Ya kita tidak usah mendelegitimasi gerakan itu. Ini yang saya sebut kesabaran revolusioner itu bagaimana melihat gelombangnya dan bagaimana kita mengatur permainan. Jadi apa yang kita hebohkan di dalam forum ini tentang people power harus diorganisasikan dalam langkah-langkah yang tidak boleh diketahui oleh intelijennya Jokowi, bukan intelijennya kita. Kalau intelijen yang pro kita nggak apa-apa, tapi intelijen pro Jokowi kan bahaya. Tapi gerakan-gerakan ke arah sana kita tetap siapkan. Nah, yang keempat yang penting adalah kita harus percaya pada destiny, pada takdir Allah. Itu yang orang seringkali lupa. Ya, kita berbuat, Allah yang menentukan. Saya bukan ulama seperti Egy Sujana yang bisa menerjemahkan dalam bahasa Al-Quran. Ya, tapi di dalam teori-teori social movement, baik social movement dalam pengertian lama maupun new social movement yang saya termasuk ahli di dalam ilmu itu, ilmu tentang pergerakan sosial, orang-orang barat itu tidak memasukkan sama sekali unsur kehendak Allah itu. Nah, memang kita harus melihat bagaimana ulama-ulama melihat tanda-tanda. Ya, ada ulama-ulama yang datang ke saya bilang tanda-tanda rusuhnya udah dekat. Ya, mereka datang dari Lombok,